Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtuhai mardatillah wa li syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada's salihin wal ulama musannifin wa jamil malaikatul muqarrabin wa ila jami' tabi'in wa tabi'in sunnah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'i awliya'illah min masyayikh aw bil maghribiya Karya Bakhyatin wa Shimaliya khususin la syamil qabil ajilani wa syamil hasan asyadi wa syamil Muhammad Baidin an-Naqsabandi wa syamil asyrafir ras Ahmad bin Muhammad Adijani wa syekh Ahmad bin Muhammad Adijani wa ahli silsilatihim wa usuli mafur mahashihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'ir rahim masyayikhihim wa nakhussu khususan masyayikh Buntat wa Sarang wa masyayikh Kedung Lemah wa Kedung Banteng wa khususin ila ruhi Asy'ari Abdurrahim Ahmad wa Syekh Maimun Zubair wa Syekh Abdullah Syifa wa Syekh Sultan Fatam Abdul Kafi wa usulihim wa fura'ihim makhwashihim wa syajihim wa talmidhihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'ir rahim al-qubur yal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyayikhin ubi ila magharibiya bariya bahriya junub shimaliya khususan ila rahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwatina saharatina man ahsana ilayna wa man asana wa khusus ila rahi ummi salih wa jaddi yaqulu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal qaumil zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa dzukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada para pemirsa di studio dan dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka dalam acara kajian ngaji bareng Gus Atik. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan bisa istiqomah. Kedua kalinya rahmat dan salam adalah kita haturkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman nuroniyah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin.
Bapak, para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk kajian kali ini adalah temanya tentang melihat Allah dan berteman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Wa min khasaisis salat aibon annaha tuhayyul musalli wa tu'idduhu limurafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Salah satu keistimewaan salat lagi adalah bahwa salat ini mempersiapkan orang yang melakukannya untuk berteman dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Ada sebuah hadis riwayat dari Rabi'ah bin Ka'ab bahwa beliau berkata, "Kuntu abitu ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Saya sedang menginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajati. Lalu kata Rabi'ah bin Ka'ab, saya siapkan air wudhu Rasulullah dan kebutuhan Rasulullah. Faqala li, kemudian Rasulullah bertanya kepada saya. Rasulullah berkata kepada saya, "Salni, mintalah kamu kepadaku." Fakultu, maka saya menjawab, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Saya memohon kepada engkau agar saya dapat berteman dengan engkau di surga. Lalu apa kata Nabi? Qala awa khairu dzalik? Adakah selain itu? Qultu kata Rabi'ah bin Ka'ab, saya menjawab, wa dzaka, hanya itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Maka tolonglah saya atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Ini hadis jelas menunjukkan bahwa sholat ini dapat menolong kita untuk berteman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau memang kita menginginkan berteman, kita menginginkan berjumpa, berkumpul bersama Rasulullah kelak di surga, mari kita memperbanyak sujud, yakni sholat. Ada lagi sebuah hadis riwayat dari Abi Fatimah radhiyallahu anhu bahwa sahabat Abi Fatimah ini berkata, qala li Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata Abi Fatimah, in aradta an talqani fakfir sujud. Jika kamu ingin berjumpa denganku, maka perbanyaklah sujud. Jika engkau ingin berjumpa denganku, maka perbanyaklah sujud. Ya. Ini jelas, hadis ini jelas ya, riwayat Imam Ahmad mendukung hadis yang di atas tadi. Ya. Mendukung hadis yang di atas tadi. Jadi jelaslah bahwa kalau orang memperbanyak sholat, kalau orang memperbanyak bersujud kepada Allah, maka di surga akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
para pemirsa di mana Anda berada, ru'yatu Rabbil Izzah. Wa min fadhaili salat fil musalli annaha tuqawi isti'dadahu li ru'yati Rabbil Izzah jalla wa ala. Salah satu keutamaan salat lagi adalah bagi orang yang salat bahwa salat ini memperkuat persiapan kita untuk memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa yarahul mu'minuna bihari kaifin. Kelak di hari kiamat di surga kita akan dapat melihat zat Allah. Kita akan dapat melihat wajah Allah. Bagaimana caranya? Wallahu alam. Bihari kaifin tanpa cara yang kita tahu. Yang jelas kita kelak akan melihat zat Allah. Dan memandang zat Allah ini adalah merupakan nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling utama. Sampai diceritakan bahwa kalau orang sudah memandang Allah, maka nikmat yang lain akan lupa. Ya sama dengan kita lah. Ya. Kalau kita melihat kekasih kita, pasti yang lain pun lupa. Ya. Bahkan kadang makan pun lupa, tidur pun lupa. Karena kita melihat kekasih kita. Demikian pula kelak di hari kiamat. Kalau kita sudah memandang wajah Allah, maka nikmat yang lain akan terlupakan. Karena saking asyiknya memandang zat Allah. Dan sholat itu salah satu sarana untuk memperkuat persiapan kita untuk memandang zat Allah. Ada sebuah hadis dari riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Kunna man Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara yal qamari lailatal badri. Faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudhamuna fi ru'yatihi." Suatu saat pada suatu malam kami bersama Nabi. Kemudian kami memandang bulan purnama. Lalu Rasulullah bersabda begini, sesungguhnya kalian semua akan melihat Tuhan kalian semua sebagaimana kalian akan melihat bulan purnama itu. Di mana ketika kalian melihat bulan purnama ini tidak ada mendung di bawahnya. Fanistatatum alla tuhlabu ala salatin qabla tuli syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka apabila kalian mampu untuk tidak dikalahkan untuk melakukan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Kemudian Rasulullah membaca sabbihis wasabbi bihamdi rabbika qabla tuli syamsi wa qabla ghurubiha wa qabla ghurub. Artinya bahwa salat sebelum terbitnya matahari, yakni salat fajar, dan salat sebelum terbenamnya matahari, yakni salat asar, ya, ini dapat pula menjadi sarana bagi kita untuk memandang zat Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Ini jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, sahih. Jadi ini menunjukkan, kata Imam Al-Allamah Al-Khattabi berkata bahwa hadza yadullu ala anna ru'yah qad yurja nailuha bil muhafadzah ala hatini shalatain. Hadis ini menunjukkan bahwa memandang zat Allah ini diharapkan dapat kita raih dengan cara menjaga kedua salat ini.
yakni sholat apa? Asar dan sholat subuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian tahiyatu rabbil alamin, sholat sebagai penghormatan dari Tuhan semesta alam. Masya Allah, subhanallah. Allah, Tuhan semesta alam ini memberi penghormatan kepada kita semua. Dengan apa? Dengan sholat. Wassalatu hiya tahiyatu rabbil alamin. Sholat, dalam sholat ada penghormatan dari Tuhan semesta alam. Pernahkah kalian dihormati, dikasih penghormatan oleh seorang presiden? Coba bayangkan, kalau kamu dikasih penghormatan oleh seorang presiden, tentunya kita akan sangat bahagia. Lalu bagaimana kalau presiden itu memberi penghormatan kepada kita setiap hari 5 kali? Tentu kita akan lebih bahagia lagi. Bayangkan, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, memberi penghormatan kepada kita. Setiap sholat, Allah memberi penghormatan kepada kita. Minimal 5 kali satu hari. Wa tahiyatu imamil anbiya wa mursalin. Dan dalam sholat juga ada penghormatan pemimpin para nabi, pemimpin para utusan. Bahkan wa tahiyatu jami'i ibadillahi sholihin. Dalam sholat ada penghormatan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Bayangkan, ketika kita sholat, kita sedang mendapat penghormatan dari Allah. Kita mendapatkan penghormatan dari Rasulullah, pemimpin para nabi, pemimpin para utusan. Kita mendapatkan penghormatan dari hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Pernahkah kalian mendapatkan penghormatan sebanyak itu? Tentunya belum pernah. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna idza kunna man Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalat, qulna." Kata sahabat Ibnu Mas'ud, kami ketika bersama Rasulullah dalam salat, maka kami berkata, "Assalamu ala Allah, assalamu ala Allah min ibadih, assalamu ala fulan wa fulan, assalamu ala Jibril wa Mikail." Jadi ketika sholat, ini riwayat sahabat Ibnu Mas'ud, kami berkata, assalamu ala Allah min ibadih, assalamu ala Allah dari hamba-hamba Allah, salam ala fulan wa fulan, salam ala Jibril wa Mikail. Jadi menyampaikan salam kepada fulan, fulan, Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah, para sahabat ketika salam, ketika dalam salam, ini menyampaikan salam kepada si fulan, menyampaikan salam kepada si fulan, kemudian menyampaikan salam kepada malaikat Jibril, menyampaikan salam kepada Mikail. Artinya begini, kalau belum paham, ketika dulu zaman Rasulullah, ketika Rasulullah sedang sholat, ketika tahiyat, itu Rasulullah membaca, mengirimkan salam. Misalnya, assalamu ala Abi Bakrin, assalamu ala Umar, assalamu ala Thalha bin Zubair, assalamu ala Bilal, dan lain sebagainya. Jadi, ketika sedang sholat, itu mereka, Rasulullah dan para sahabat, menyampaikan salam kepada sahabat-sahabat yang lain. Lah apakah boleh? Boleh. Boleh. Yang penting tidak ada khitab kepada anak Adam. Kemudian ketika
sahabat mengatakan demikian, ya, ketika sahabat mengatakan assalamu ala fulan, assalamu ala fulan, assalamu ala fulan, Rasulullah terus berkata setelah sholat, ya, la taqul assalamu ala Allah fa innallahu salam. Jangan kau mengatakan assalamu ala Allah, jangan begitu. Jangan assalamu ala Allah, karena Allah itu assalam. Tapi berkatalah at-tahiyyatu lillah wassalatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tapi katakanlah begini, at-tahiyyatu lillah wassalatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, seterusnya. Ya. Ini masyhur, ya. Ada beberapa riwayat tentang tasyahud. Ada yang at-tahiyyatul mubarakatus salatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini masyhur. Jadi awal ketika sebelum diajar oleh Rasulullah, mereka sebelum diberitahu oleh Rasulullah, mereka mengatakan para sahabat, assalamu ala Allah min ibadih, assalamu ala fulan wa fulan, assalamu ala Jibril wa Mikail. Awalnya begitu. Kemudian Rasulullah berkata, jangan begitu bacanya. Bacanya at-tahiyyatu lillah wassalatu thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Fa innakum idza qultum dzalik. Kata Rasulullah, sesungguhnya jika kalian mengatakan demikian, asaba kullu 'abdin fis sama wal ardh, maka doa kalian ini akan sampai kepada seluruh hamba Allah di langit maupun di bumi. Masya Allah. Fa innakum idza qultumuha asabat kullu ibadin lillah sholihin fis sama wal ard. Dalam riwayat lain diterangkan, jika kalian mengatakan ini, maka penghormatan ini akan sampai kepada seluruh hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat lain diterangkan bahwa riwayat tasyahud ini ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah memberi penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu lillah. Kemudian Allah membalas, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba para pemirsa Anda perhatikan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Tadi saya sampaikan bahwa enggak boleh berbicara dengan anak Adam. Tapi kenapa dalam tahiyat ada assalamu alayka, khitab kepada Rasulullah? Kakak berarti hadir, kamu. Assalamu alayka, keselamatan semoga terlimpahkan kepada engkau. Engkau berarti hadir. Ya. Nah, ini termasuk pengecualian. Ya. Memang hukum fikih pun mengatakan bahwa kalau kita dipanggil oleh orang lain, lalu kita menjawabnya, ini sholat kita batal. Kecuali kalau kita dipanggil oleh Rasulullah. Artinya, khitab kepada Rasulullah tidak membatalkan sholat. Jadi, assalamualaikum tetap tidak membatalkan sholat. Dan Masya Allah, kalau kita lihat ini, kalau kita melihat ini, bahwa ketika kita sholat, berarti Rasulullah hadir di depan kita. Kenapa? Karena assalamualaikum. Engkau yang berarti di depan kita. Berarti kalau kita sedang sholat, kita sedang bercakap-cakap dengan Allah, juga sedang bercakap-cakap dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah nggak mau
keselamatan dan keberkahan ini hanya untuk dirinya sendiri. Kita tahu bahwa Rasulullah sangat mencintai umatnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan semoga kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Artinya, kalau kita sedang sholat, berarti ada hak untuk orang-orang soleh. Kalau kita meninggalkan sholat, berarti kita tidak menyampaikan hak kita untuk orang-orang soleh. Oleh karena itu, berbahagialah bagi orang-orang yang soleh. Karena kalian didoakan oleh semua orang yang sholat. Orang yang sholat di seluruh dunia, semuanya mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang soleh. Bayangkan berapa miliar manusia di dunia ini yang sholat. Berapa miliar sholat yang mendoakan kepada orang yang soleh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin untuk kajian kali ini cukup sekian. Bila banyak kesalahan, mohon maaf. Untuk selanjutnya, marilah kita tutup pengajian atau kajian pada pagi hari ini dengan bacaan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'matahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika kama asna nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fatim uhliq wal khatim masabaq. Nasil haqqi bil haqq wa ladhi rasulatul mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khidmatan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ahlina bil ilmi wa yassirna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi barakasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.